Shalom jemaat Tuhan, welcome di ibadah digital GBI Woodward Palu. Dan senang sekali kita sudah berada di bulan Agustus, tepatnya minggu ketiga di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan beribadah, saya akan menyampaikan informasi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan misi, diakonia, ataupun untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfernya di rekening yang tercantum di layar kaca saudara. Atau saudara dapat men-scan kode barcode melalui aplikasi dompet digital maupun aplikasi e-banking dengan seluruh bank ataupun seluruh aplikasi dompet digital. Dan bagi saudara yang ingin mengumpulkan langsung persembahannya, saudara dapat mengumpulkannya nanti ketika kita akan beribadah onsite di gereja. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskannya di kolom komentar akun YouTube ini, atau saudara dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar kaca saudara. Setiap permohonan doa saudara akan didoakan oleh para pendoa dan hamba-hamba Tuhan di GBI Woodward Palu. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dengan mengikuti program Sermon Today yang tayang setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dan jangan lupa terus follow akun-akun media sosial dari GBI Woodward Palu, baik Facebook, Instagram maupun YouTube. Sebelum kita akan beribadah, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa beribadah, ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami. Kami persiapkan untuk menyenangkan hati Tuhan dan kami persiapkan untuk diberkati, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersorak buat Allah kita pada pagi hari ini, amin. Tuhan kita nama yang berkuasa. Mari sama-sama kita katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, amin. Kota benteng perlindunganku, haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini.
sumber kemenanganku, layak berkuasa memintas namanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya, Kau Raja segala raja Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menang bagiku. Haleluya, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan hanya Kau yang layak. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mencari wajah-Mu. Haleluya. Kami mau menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Yes Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bersama. Engkaulah jawaban di setiap doa. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sekali lagi. Engkaulah jawaban di setiap doa. Mari buka tanganmu, katakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Engkaulah jawaban di setiap doaku.
dengan yakin katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lagi Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan ku percaya, amin, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi Tuhan ku percaya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Amin. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, nyanyikan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Ini iman kami kepadamu Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Mari kuatkan imanmu di hadapan Tuhan. Mari kuatkan imanmu, percaya pada Tuhan. Mari buka suaramu, sembah Tuhan. Katakan, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Kau bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kami percaya Kau hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini Tuhan.
beban atas hidup kami. Sebab kami tidak perlu khawatir lagi, sebab penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Oh Tuhan, haleluya. Katakan Tuhan, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu sempurna bagi kami, kuasa-Mu nyata bagi kami. Tiada yang bisa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau sanggup, sebab Engkau sanggup. Allah yang kami percaya, Yesus, kami percaya, kami percaya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu, Jesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami percaya, sebab kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, sebab kuasa-Mu lebih daripada apapun di dunia ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa yang sempurna atas hidup kami. Dan ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, ketika kami menanti-nantikan jawaban daripada-Mu, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas atas hidup kami. Penyertaan-Mu itu sempurna atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku. Amin, amin. Selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku untuk ragu-ragu, untuk serahkan hatiku kepadamu. Mari berdiri bersama saudara. Angkat tanganmu pada Tuhan.
bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Beri hikmat kepada hamba-Mu supaya hamba bisa menyampaikan dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, tolong semua jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya kami semua bisa beribadah dengan baik, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik sehingga hidup kami terus diubahkan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang baik, semua karena Tuhan masih berkasih karunia bagi kita semua. Saudara, seorang bijak berkata bahwa di balik sebuah fakta selalu ada fakta yang lain. Di balik sebuah fakta selalu ada fakta yang lain. Contohnya olahraga, faktanya melelahkan. Tetapi fakta di balik rasa lelah yang kita dapatkan dari olahraga, fakta yang lain berkata bahwa olahraga itu menyehatkan. Jadi selalu ada fakta yang lain di balik sebuah fakta yang kita lihat di depan kita. Nah, hari ini saudara, kita mungkin melihat fakta di depan kita bahwa dunia yang kita hidupi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita tidak bisa hanya melihat sebuah fakta atau satu fakta di depan kita, lalu kita kehilangan pengharapan atas semua itu. Sekalipun apa yang di depan kita mungkin terlihat tidak baik-baik saja, kita tidak bisa langsung kehilangan pengharapan, kita langsung kecewa karena melihat hal-hal yang mungkin terlihat tidak baik di hadapan kita. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan bersama-sama, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, supaya di tengah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap setia mengiring Tuhan. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, surat ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini surat yang kedua Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam pelayanannya, kita tahu bahwa Rasul Paulus mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan yang harus dia hadapi. Ada tuduhan-tuduhan bahwa dia sesat, dia seorang hamba Tuhan yang tidak benar, berbagai tuduhan, berbagai fitnahan, ada aniaya di sana. Dia di penjara, ada ancaman, dan semua hal-hal itu terjadi, fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan itu terjadi dari luar kekristenan maupun dari dalam kekristenan. Paulus mengalami itu. Dia secara mentalnya diserang luar biasa, secara fisik juga dia diserang. Paulus mengalami begitu banyak penderitaan, sehingga kalau kita membaca 2 Korintus pasal 1, Paulus itu mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa dia pernah merasa tidak lagi berharap bahwa dia masih akan hidup, saking beratnya penderitaan yang dia hadapi. Kita bisa membaca itu di surat-surat Paulus. Paulus menjelaskan begitu banyak penderitaan yang dia hadapi. Tetapi saudara, menarik sekali di pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini apa yang Paulus katakan? Dia memberikan sebuah kata-kata penegasan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa dalam segala keadaan dia tidak tawar hati. Ini memberikan sebuah penegasan luar biasa kepada jemaat di Korintus, karena kata-kata ini saudara bukan diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan muda mungkin seperti kami yang masih minim pengalaman. Paulus itu seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan luar biasa, dan
Di dalam pelayanannya yang sungguh-sungguh itu dia mengalami berbagai aniaya, berbagai kesulitan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga ketika dia katakan dia tidak tawar hati, ini merupakan sebuah teladan iman yang luar biasa bagi kita. Ini merupakan sebuah teladan iman bagi saya dan saudara. Ini memberikan kepada kita sebuah kata-kata kekuatan yang luar biasa. Kata-kata ini menjadi sebuah kata-kata yang penuh kuasa bagi saya dan saudara menghadapi kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Saudara, memang hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, tetapi saya mau katakan bahwa tanpa pandemi sekalipun, memang kehidupan manusia itu diwarnai dengan berbagai masalah, pergumulan. Tanpa ada pandemi, memang sebagai orang-orang percaya kita juga mengalami berbagai pergumulan masalah yang harus kita hadapi. Dan sangat mungkin, sangat rentan dengan keadaan tawar hati. Kita sangat mungkin mengalami keadaan tawar hati. Kita sangat mungkin bisa kecewa kapan saja kepada Tuhan. Kita sangat mungkin bisa kehilangan pengharapan, lalu menolak meninggalkan Tuhan. Itu sangat rentan bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap saat, bukan hanya karena pandemi ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Lewat nats firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan belajar beberapa hal. Apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana seharusnya kita, supaya di dalam segala keadaan kita tidak tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita tidak tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama adalah pahamilah harta kita yang sesungguhnya. Pahamilah harta kita yang sesungguhnya. Mari kita lihat kembali di ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, di ayat sebelumnya yang kita baca tadi. Paulus bilang begini, 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya bacakan lagi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, apa yang Paulus maksudkan harta di sini? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa yang Paulus maksudkan sebagai harta? Ini penting untuk kita pelajari, mengingat Paulus itu orang yang punya banyak hal yang bisa dibanggakan, sehingga itu juga bisa dimengerti sebagai harta benda yang Paulus punyai. Paulus itu punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Dia orang yang pintar, kepintarannya itu diakui. Di dalam keagamaan dia punya kedudukan. Paulus itu ada di dalam kelompok Sanhedrin yang saat itu sangat dihormati, punya kedudukan di dalam keagamaan Yahudi, sehingga mereka bisa mengeluarkan fatwa untuk kehidupan keagamaan orang Yahudi saat itu. Dia sangat dihormati. Secara kewarganegaraan, Paulus itu punya kewarganegaraan Roma, sehingga dia punya hak-hak spesial. Dia pernah sebutkan itu. Jadi dia punya banyak hal yang bisa dibanggakan secara kehidupan keagamaan, kehidupan spiritual. Dia juga membanggakan bahwa dia orang yang hebat dalam mentaati semua hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat, sehingga ada banyak hal yang bisa dianggap oleh Paulus sebagai harta. Tetapi apakah yang Paulus anggap sebagai harta adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi? Ternyata tidak, saudara. Paulus tidak menganggap bahwa kepintarannya, kedudukannya di dalam keagamaan, kewarganegaraannya, kecerdasannya, pengetahuannya, dia tidak menganggap itu semua sebagai harta. Lalu apa yang Paulus maksudkan sebagai harta di sana? Coba lihat ayat yang ke-6. Jawabannya ada di ayat yang ke-6. Dikatakan begini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Perhatikan baik-baik ayat ini, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Lalu dia lanjutkan di ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi apa yang Paulus maksudkan harta di sana ada di ayat yang ke-6 tadi, yaitu harta yang Paulus maksudkan adalah pengenalan akan Allah dalam Kristus di ayat yang ke-6 ini. Itu yang Paulus maksudkan sebagai harta yang dia punyai. Saudara, kalau Paulus itu berorientasi kepada hal-hal dunia, kalau dia berorientasi kepada hal-hal jasmani, kepintarannya, kewarganegaraannya, status sosialnya yang mungkin dihormati di masyarakat, kalau dia berorientasi pada semua itu, dia kecewa.
Karena ketika dia mengiringi Tuhan, dia kehilangan semua itu. Dia kehilangan penghormatan dari masyarakat. Dia kehilangan kedudukan, dia kehilangan segala-galanya. Tetapi kenapa dia katakan dia tidak tawar hati? Inilah rahasia Paulus. Karena dia memahami harta yang sesungguhnya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Seringkali kita mengalami kekecewaan dalam hidup ini ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan. Karena kita tidak sungguh-sungguh menyadari apa harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Kita semata-mata berorientasi kepada hal-hal duniawi. Kita berorientasi kepada hal-hal jasmani yang kita lihat di depan kita. Padahal saudara, seharusnya ketidakpastian di dalam dunia ini seharusnya membuka mata kita. Ketidakpastian di dalam dunia ini seharusnya membuka pikiran kita. Bahwa memang cuma Tuhan yang patut kita andalkan. Bahwa cuma Tuhanlah yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Tetapi seringkali kita kecewa ketika kita mulai kehilangan penghasilan kita. Penghasilan kita mulai menurun, kita mulai kecewa kepada Tuhan. Ketika mungkin pekerjaan kita hilang, kita kecewa kepada Tuhan. Kita terlalu berorientasi. Saya tidak bilang bahwa apa yang kita alami ini bukan masalah yang besar. Saya tahu betapa sulitnya memang melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tetapi kalau kita mulai memahami apa harta kita yang sesungguhnya, kita mulai memahami apa kebutuhan kita yang sesungguhnya, maka kita tidak gampang kecewa karena kita tahu ada harta yang paling bernilai yang masih kita miliki, yaitu Tuhan. Saudara, apa yang paling berharga bagi kita hari-hari ini? Apakah kepintaran, kecerdasan kita, pengetahuan kita? Kecerdasan kita, kepintaran kita satu saat akan berkurang, akan menurun seiring berjalannya waktu. Apa yang kita andalkan, kesehatan, kekuatan kita, semua itu juga akan menurun seiring bertambahnya usia. Kalau kita mengandalkan jabatan, pangkat kita, semua ada masanya. Kita mengandalkan uang kita, memang benar bahwa uang bisa menyelesaikan banyak masalah. Memang benar bahwa ada banyak masalah yang datang karena tidak ada uang. Kita harus akui, kita tidak bisa memungkiri itu. Kita semua butuh uang. Ada banyak masalah yang terjadi karena tidak ada uang. Tetapi perhatikan baik-baik, sekalipun uang bisa menyelesaikan banyak masalah, ada lebih banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka tidak ada orang kaya yang stres, yang depresi, yang minum obat-obat penenang, minum obat-obat antidepresan. Kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan harta benda, dengan keuangan, maka tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka tidak ada orang-orang kaya yang mengalami sakit penyakit. Kalau semua bisa diselesaikan dengan uang, tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi nyatanya semuanya bisa terjadi kepada siapa saja. Dan yang harus kita akui adalah cuma Tuhan yang tidak berubah. Cuma Tuhan yang patut kita andalkan. Itulah harta yang paling paling bernilai yang kita miliki. Saudara, kita memang bergumul dengan keadaan saat ini. Tetapi jangan tawar hati, jangan kehilangan pengharapan. Karena kita punya harta yang sesungguhnya, yang kekal, yang menjamin kehidupan kita setelah kematian. Harta itu adalah pengenalan kita akan Allah. Harta itu adalah Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita tidak kecewa? Bagaimana supaya kita tidak menolak Tuhan? Pahamilah harta kita yang sesungguhnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak kecewa? Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita lewat tulisan seorang Rasul Paulus, lewat pengalaman Rasul Paulus. Yang kedua, bukan hanya kita harus memahami harta kita yang sesungguhnya, tetapi juga yang kedua kita harus menyadari kekuatan Allah di dalam kelemahan kita. Kita harus menyadari kekuatan Allah di dalam kelemahan kita. Coba lihat ayat yang ke-7 kembali. Rasul Paulus menuliskan begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau tadi Paulus berbicara soal harta, tetapi dia lanjutkan, harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Apa maksudnya bejana tanah liat? Saudara, di zaman itu orang memang suka berbicara dengan penggambaran-penggambaran, analogi-analogi, dan memang ada
gaya-gaya bahasa tertentu di dalam Alkitab yang harus kita mengerti. Di zaman itu para penulis-penulis Alkitab ini menulis Alkitab dengan baik dengan berbagai gaya sastra. Nah, ketika Paulus menyebutkan bejana tanah liat, maka kita mengerti bahwa tanah liat di zaman itu atau bejana tanah liat itu bukan barang yang berharga, itu bukan barang yang sulit ditemukan, itu bukan barang yang langka. Barang itu ada di mana-mana. Dia barang yang biasa saja, boleh dikatakan tidak berharga. Selain itu, bejana tanah liat itu melambangkan sebuah kerapuhan. Dia mudah rusak, dia mudah hancur, dia rapuh. Nah, ketika Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Paulus memaksudkan bahwa pengenalan akan Allah yang terlalu mulia itu tersimpan di dalam diri kita yang digambarkan sebagai tanah liat. Apa maksudnya? Tanah liat itu berbicara tentang kelemahan, kerapuhan. Jadi sekalipun kita punya harta yang begitu besar, kita punya harta yang mulia, tetapi itu tersimpan di dalam diri kita yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kerapuhan. Saudara, inilah letak kekuatan Paulus. Dia sadar bahwa manusia itu memang lemah, manusia itu memang rapuh, manusia tidak berdaya, manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi ada Tuhan yang kuat di dalam diri kita, ada Tuhan yang kuat di dalam dirinya, sehingga disitulah letak rahasia kekuatan Paulus. Dia tidak pernah tawar hati dalam menghadapi segala penderitaan. Dia tahu ada kekuatan Allah di dalam diri manusia yang lemah. Saudara, kadangkala kita tidak menyadari kekuatan Allah, kita mengandalkan kekuatan kita. Itulah sebabnya kekuatan Allah itu tidak efektif bekerja di dalam diri kita. Saudara, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, dunia yang sudah tercemar dengan dosa, kehidupan manusia yang sudah tercemar dengan dosa, yang mencengangkan bukanlah kejahatan, bukan kekerasan, bukan keegoisan, bukan bencana alam, bukan sakit penyakit, bukan pandemi COVID-19, bukan. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini yang mencengangkan adalah Allah yang penuh kasih, yang turun jadi manusia menjumpai kita, yang penuh kelemahan ini, yang hina ini akibat dosa. Itu yang seharusnya menakjubkan bagi kita, betapa Allah itu mengasihi kita, dia mau datang menjumpai kita yang penuh dengan kehinaan akibat dosa ini. Dan oleh sebab itu, marilah kita mengerti bahwa kita ini memang penuh dengan kelemahan, tetapi kita punya kekuatan Allah yang tidak terbatas. Seringkali kita kalah dengan masalah pergumulan karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita tanpa menyadari ada kekuatan Allah di dalam keterbatasan diri kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah bisa menang menghadapi segala masalah pergumulan. Tetapi sadarilah ada kekuatan Allah yang tidak terbatas di dalam diri saya dan saudara. Dan kekuatan inilah yang membuat Paulus juga tidak pernah tawar hati. Ini juga seharusnya memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu ayat yang ke-8 sampai 9 Paulus bilang begini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Jadi kelemahan manusia itu membuat dia memang bisa tertindas. Tetapi kekuatan Allah membuat kita tidak akan pernah terjepit. Kelemahan kita membuat kita bisa habis akal. Tetapi kekuatan Allah membuat kita tidak pernah putus asa. Ayat ke-9 Paulus katakan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita memang bisa teraniaya karena kelemahan, kerapuhan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita. Tetapi sekalipun ada penganiayaan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita mungkin bisa terhempas dengan segala masalah pergumulan yang kita hadapi, tapi kita tidak akan binasa karena ada Tuhan yang tetap memegang tangan kita. Saudara, perhatikan baik-baik, ada sebuah kata-kata yang bilang begini, iman yang kokoh itu tidak berarti tidak pernah khawatir, tidak berarti tidak pernah cemas, ragu, ataupun takut. Iman yang kokoh itu, dia akan tetap berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan. Sadarilah bahwa kita ini lemah, tapi di dalam kelemahan, kerapuhan kita, ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak kecewa, tawar hati, meninggalkan Tuhan. Yang pertama, sadarilah harta kita yang sesungguhnya. Yang kedua, marilah kita memahami bahwa ada kekuatan Allah dalam diri kita. Yang ketiga, milikilah perspektif kekekalan. Milikilah perspektif kekekalan. Paulus tidak tawar hati karena dia tidak berfokus pada dunia yang sifatnya sementara.
Dunia ini sifatnya sementara, dan selalu apa yang ada di depan kita ini memang sifatnya hanya sementara, tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu, ayat yang ke-18 Paulus katakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu sifatnya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Paulus melihat dengan mata rohani sesuatu yang tidak terlihat dengan mata jasmani, dan itulah kekuatannya. Menarik bahwa Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah penderitaan ringan. Ayat 17 tadi kita baca bahwa Paulus katakan penderitaan itu adalah penderitaan ringan. Benarkah penderitaan ringan? Tidak, saudara. Kita tahu bahwa penderitaan itu bukan penderitaan ringan. Paulus mengalami penderitaan yang begitu berat yang mungkin saya dan saudara belum pernah alami. Tetapi apa yang Paulus maksud dengan penderitaan ringan? Karena dengan mata imannya, dengan mata rohani, dia melihat sesuatu yang tidak terlihat dengan mata jasmani, bahwa di balik semua masalah pergumulan yang dia hadapi, di balik segala hal yang mungkin dianggap buruk di depan, tapi di balik itu Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Ada kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi orang yang tetap setia mengiring Tuhan. Itulah yang Paulus katakan, penderitaan yang dihadapi itu menjadi penderitaan yang ringan, karena dia melihat betapa besarnya kemuliaan yang akan dia terima ketika dia tetap mengiring Tuhan. Apa yang membuat kita lemah dalam segala situasi ini? Karena mata rohani kita tertutup untuk melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan, hal-hal baik yang Tuhan persiapkan untuk kita. Itulah yang membuat kita kecewa, itu yang membuat kita lemah di masa-masa sulit. Maka marilah kita memiliki mata rohani, mata iman yang tertuju kepada rancangan Tuhan. Kita memiliki perspektif kekekalan, kita melihat dengan kacamata firman Tuhan, sehingga kita tetap kuat, kita tetap bersemangat, penuh pengharapan menghadapi semua yang kita hadapi. Saudara, saya ingin mengakhiri dengan satu cerita tentang beberapa orang yang menangkap rusa. Setelah mereka tangkap rusa, lalu mereka bawa rusa itu ke dalam sebuah kandang yang besar. Mereka buat kurungan untuk rusa itu. Kurungan itu dibuat tingginya kurang lebih 3 meter. Lalu ditutupi dengan besi-besi semacam trali-trali, jadi tetap bisa terlihat dari dalam, bisa terlihat keluar dan sebaliknya. Sehingga rusa ini tetap bisa melihat keluar. Dan apa yang terjadi? Ternyata sekalipun kandangnya itu dibuat setinggi 3 meter, ternyata rusa ini tetap bisa melompati kandang itu, dia bisa berhasil keluar. Lalu mereka, orang-orang ini tadi, mereka berhasil menangkap kembali rusa itu. Lalu salah seorang dari mereka katakan begini, kita coba buat percobaan. Kita sekarang buat kandang yang baru, yang tingginya tidak sampai 2 meter, yang penting bisa melewati kepala dari rusa itu, yang penting bisa melewati mata atau kepala dari rusa itu. Tetapi kalau tadi kita buat trali-trali sehingga rusa itu bisa melihat keluar, sekarang kita tutupi kandang itu, kita tutupi sehingga tidak bisa terlihat dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Jadi ditutup semuanya di sekelilingnya. Tapi kandang itu dibuat pendek, tidak sampai 3 meter, cuma 1,5 meter, yang penting bisa melewati kepala rusa itu. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka buat kandang seperti itu, yang tertutup semuanya di sekelilingnya, rusa itu tidak bisa melihat keluar. Apa yang terjadi? Rusa itu tidak berani melompat keluar. Padahal tadi, kandang yang tingginya 3 meter pun dia bisa lompati, karena dia bisa melihat keluar. Sekarang ketika kandang itu ditutup semuanya, dia tidak bisa melihat keluar, rusa itu tidak berani melompat. Kemungkinan dia takut, mungkin di balik kandang itu ada bahaya, ada jurang atau apa. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa seringkali kita menjadi lemah, kehilangan pengharapan, karena mata rohani kita tertutup untuk melihat betapa baiknya rancangan Tuhan yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Kita menjadi terpuruk, kita menjadi terkurung dengan masalah. Kita tidak bisa keluar dari masalah pergumulan yang kita hadapi. Karena mata iman kita tertutup, kita tidak bisa melihat keluar. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan persiapkan bagi kita di balik semua masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan, Alkitab ini menjadi bagian kita, sehingga dengan semakin banyaknya kita merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Roh Kudus menuntun kita memahami firman Tuhan, kita memiliki perspektif kekekalan, melihat betapa besarnya
betapa mulianya rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, sekalipun fakta di depan kita, keadaan memang tidak baik, tapi marilah kita melihat dengan mata iman bahwa kita memiliki harta yang paling bernilai, yaitu pengenalan akan Tuhan. Sadarilah bahwa sekalipun kita lemah, kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas yang bekerja di dalam diri kita. Dan biar kita memiliki perspektif kekekalan, kita mampu melihat dengan mata rohani rancangan Allah yang besar untuk saya dan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, karena di dalam kelemahan kami ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam kehinaan kami punya harta yang termulia. Kami bersyukur untuk Kristus yang tersalib bagi kami, karena lewat saliblah kami melihat segala dosa dan kehinaan kami, sekaligus kami melihat kasih dan kemuliaan Tuhan di sana. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, karena lewat semua ini kami sadar bahwa saat kami merasa kuat, Tuhan izinkan kami mengalami kelemahan. Saat kami merasa mampu, Tuhan izinkan kami mengalami ketidakberdayaan. Saat kami merasa pintar, Tuhan izinkan kami melihat bahwa kepintaran kami tidak ada artinya. Biar dengan semuanya itu kami semakin bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya harta terbesar, yaitu pengenalan akan Tuhan, membuat kami bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya mata rohani kami semakin terbuka untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hidupku menggendaki firman-Mu, dan mujizat sertai di dalam langkahku. Bersamamu Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Tuhan, kami menaikkan syukur kami untuk kasih anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan lewat ibadah ini. Hamba mengangkat tangan memohon kiranya Tuhan menolong semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang berjuang dengan penyakit Tuhan kiranya memulihkan, yang sedang dalam masalah pergumulan Tuhan kiranya beri jalan keluar. Yang bergumul dengan keuangan kiranya Tuhan cukupkan semua yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu beserta seluruh keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua Tuhan berkati. Yang sedang membuka usaha kiranya Tuhan yang memberkati, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang buka jalan untuk semuanya. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, juga sudah memberikan persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan yang menolong membalaskan berlipat kali ganda. Jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan ini, di minggu ini Tuhan juga
menolong, memberkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati gembala kami, seluruh staf pastoral, full timer, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang direncanakan untuk waktu-waktu ke depan, Tuhan buat berhasil, biar terjadi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati juga berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami. Tuhan memberi hikmat kepada Presiden, semua kepala-kepala daerah, serta aparat yang bertugas, sehingga mereka dapat mengatasi semua permasalahan di bangsa ini. Tuhan kiranya menolong supaya pemerintah mampu mengatasi pandemi, serta memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga semua tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Tuhan kiranya berikan kesehatan, kekuatan selalu. Tuhan berikan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih dan kemuliaan Tuhan selalu tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin, menolong, dan menyertai kita sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.